Sekarang kita akan melakukan editing atribut table pada aplikasi QGIS. Untuk membuka atribut table, pertama kita bisa mengklik kanan pada layer yang kita inginkan. Kemudian pilih atribut table. Atau langsung klik simbol atribut tabel pada toolbar. Untuk dapat memulai editing, kita harus menyalakan toggle editor terlebih dahulu. Sekarang kita klik Add Field pada atribut tabel untuk menambahkan kolom. Masukkan nama dan pilih type yang sesuai. Integer untuk bilangan bulat, decimal number untuk bilangan desimal, dan text untuk huruf. Length merupakan jumlah karakter. Klik OK. Pada kondisi toggle aktif, kita dapat mengedit dan mengisi kolom atribut tabel. Kita coba ulangi menggunakan New Field untuk menambahkan kolom atribut table. Kali ini, untuk bilangan bulat. Klik Delete Field untuk menghapus kolom. Pilih nama kolom yang ingin kita hapus, kemudian klik OK. Jangan lupa save sebelum kita keluar atribut tabel, agar perubahan yang kita buat tersimpan. Sekarang, kita akan melakukan import data dari Excel ke dalam atribut tabel. Pilih layer pada menu, kemudian pilih Add Layer, klik Delimited Text Layer. Data Excel yang akan kita import ke dalam atribut tabel QGIS harus memiliki satu kolom yang sama. Dan juga disimpan dalam bentuk CSV. Pilih data Excel yang sebelumnya kita simpan. Jika tampilan pada sampel data tidak beraturan, pilih Custom Delimiter dan Checklist semikolon. Poin koordinat hanya digunakan jika kita memiliki data koordinat X dan Y dalam bentuk UTM di kolom Excel. Kali ini, kita hanya akan menggunakan atribut table saja. Klik OK. Terlihat, data Excel yang kita add belum ada dalam atribut tabel pada layer yang kita inginkan. Klik kanan pada layer yang kita inginkan, kemudian pilih Properties dan Join. Klik tanda plus, pastikan Join Field dan Target Field adalah kolom yang sama. Klik OK. Sekarang data Excel telah berhasil kita impor ke dalam atribut tabel pada layer yang kita inginkan. Selain menggunakan New Field, kita dapat menambahkan kolom baru menggunakan Open Field Calculator. Checklist pada Create New Field. Berikan nama dan tentukan type.
Di sini, saya akan memberikan contoh penggunaan field kalkulator. Data pada field baru merupakan hasil data dari atribut tabel dikali 100. Selanjutnya, kita gunakan update existing field untuk mengedit kolom yang kita inginkan. Sebagai contoh, data pada kolom yang kita edit merupakan hasil dari kolom lain dalam atribut tabel dibagi 2. Pada bagian preview menunjukkan angka desimal, sedangkan kolom yang kita edit bertipe bilangan bulat, sehingga hasil pada kolom yang kita edit juga bilangan bulat. Sekarang, kita akan mencoba fungsi if menggunakan field kalkulator. Di sini kita sesuaikan type kolom yang akan kita buat dengan hasil fungsi if. Pada contoh kali ini kita gunakan teks. Kita dapat menuliskan langsung nama kolom yang akan kita gunakan pada fungsi if, atau melalui bagian field and value. Pada bagian kanan jendela field kalkulator, kita dapat melihat penjelasan fungsi if, dan juga rumus untuk cara menggunakan fungsi if. Untuk nama kolom, kita gunakan tanda petik 2, sedangkan kata biasa kita gunakan tanda petik 1. Berikut merupakan hasil fungsi if yang telah kita buat. Selanjutnya, sebagai contoh, kita menggunakan fungsi case. Pada bagian tengah jendela field kalkulator, terdapat banyak fungsi lain beserta penjelasannya yang bisa kita eksplorasi. Condition pada case merupakan bagian yang kita edit sebagai syarat, dan bagian result kita edit menjadi hasil yang kita harapkan. Jika nanti ada hasil yang bernilai 0,
Artinya pada baris tersebut tidak termasuk pada condition yang kita buat. Di sini kita menggunakan else sehingga selain syarat yang kita buat akan termasuk kabupaten. Pastikan kembali, type kolom field baru kita, sesuai dengan hasil dari fungsi yang kita buat. Jangan lupa save sebelum keluar dari atribut tabel, agar perubahan yang kita lakukan tersimpan. Terakhir, kita akan melakukan ekspor data atribut tabel ke dalam Excel. Selain Excel, terdapat format lain yang bisa kita ekspor sesuai kebutuhan. Selamat! Sekarang kita sudah bisa menggunakan dasar-dasar atribut table pada QGIS.